Halo generasi Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas kisi-kisi soal TKA mata uji pilihan yaitu biologi. Oke, jadi kedepannya kita akan membahas 5 jenis soal yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama ini masuk ke dalam materi komponen ekosistem. Komponen ekosistem dan interaksi antar komponennya, termasuk juga pelestarian ekosistemnya. Oke, langsung saja ke soalnya. Dalam sebuah ekosistem laut terdapat beberapa organisme berikut. Nah, silahkan dilihat gambarnya. Jika populasi ikan kecil menurun drastis, jadi jika ikan kecil menurun drastis, maka manakah dampak yang paling mungkin terjadi dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem laut tersebut? Oke, jadi kita harus memperhatikan jaring-jaring makanannya. Jadi di soal ini meminta kita untuk menganalisis dampak dari penurunan drastis populasi ikan kecil dalam sebuah ekosistem laut. Nah, untuk menjawabnya, kita perlu memahami hubungan makan-memakan atau rantai makanan antar organisme yang disebutkan. Oke, kita analisis rantai makanannya terlebih dahulu. Ikan kecil adalah konsumen tingkat kedua atau ketiga yang memakan zooplankton. Oke, jadi ini ikan kecilnya memakan zooplankton. Ikan kecil pada gilirannya menjadi sumber makanan bagi predator seperti penguin, anjing laut, dan camar. Nah, jadi si ikan kecil ini juga menjadi makanan dari burung camar dan anjing laut. Kemudian analisis dampaknya. Jika populasi ikan kecil menurun drastis, maka predator yang bergantung pada ikan kecil akan kekurangan sumber makanan utama. Hal ini akan menyebabkan persaingan meningkat dan populasi mereka kemungkinan besar akan menurun karena kelaparan atau kesulitan bereproduksi. Kemudian, organisme yang dimakan oleh ikan kecil seperti zooplankton akan kehilangan salah satu predator utamanya yang dapat menyebabkan populasi mereka meningkat. Nah, sekarang kita evaluasi setiap pilihan jawabannya. Yang A, jumlah fitoplankton akan meningkat. Nah, ini udah pasti salah. Kenapa salah? Penurunan ikan kecil bisa meningkatkan zooplankton yang kemudian akan memakan lebih banyak fitoplankton sehingga jumlahnya justru menurun bukan meningkat. Jadi harusnya menurun. Oke, lanjut. Opsi B. Populasi paus biru akan menurun. Ini juga salah. Paus biru adalah pemakan spesialis zooplankton, terutama krill, bukan ikan kecil. Jadi dampaknya tidak langsung. Lanjut yang C, anjing laut akan meningkat populasinya. Ini juga salah. Anjing laut memakan ikan kecil. Jika makanannya berkurang, justru populasinya akan menurun. Jadi harusnya menurun. Oke, lanjut yang D. Ledakan populasi zooplankton mungkin terjadi, tetapi
Zooplankton juga dimakan oleh organisme lain seperti udang, cumi, dan paus biru. Jadi opsi D juga salah. Maka yang benar adalah populasi penguin akan berkurang. Ya, benar ya. Penguin sangat bergantung pada ikan kecil sebagai sumber makanan utama. Penurunan drastis ikan kecil akan berdampak langsung dan signifikan terhadap kelangsungan hidup populasi penguin. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Oke, soal kedua ini berkaitan dengan materi metabolisme sel. Metabolisme sel. Oke. Dalam sebuah penelitian mengenai penyakit pada sel, para ilmuwan menemukan bahwa pada beberapa sel tubuh pasien, retikulum endoplasma kasar atau RE kasar dan retikulum endoplasma halus atau RE halus mengalami kerusakan parah. Hal ini menghambat beberapa fungsi penting dalam sel tersebut. Berdasarkan peranan RE kasar dan RE halus, apa kemungkinan yang dapat terjadi pada sel-sel pasien tersebut? Pilih semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, soal ini berarti soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi jawabannya sudah pasti lebih dari satu. Oke, soal ini menguji pemahaman tentang fungsi retikulum endoplasma atau RE kasar dan halus. RE kasar bertanggung jawab atas sintesis atau pembuatan dan modifikasi protein yang akan disekresikan atau dimasukkan ke dalam membran sel. Permukaannya ditempeli ribosom. Kemudian RE halus berperan dalam sintesis lipid atau lemak dan steroid, detoksifikasi racun, serta penyimpanan ion kalsium. Sekarang kita evaluasi setiap pernyataan berdasarkan kerusakan pada kedua organel tersebut. Oke, yang pertama, produksi protein terganggu. Jadi kerusakan pada RE kasar akan secara langsung mengganggu sintesis protein. Berarti opsi A benar. Oke, lanjut yang B. Sintesis lipid terhambat dan detoksifikasi berkurang. Nah, ini adalah fungsi utama dari RE halus. Maka opsi B juga benar. Lanjut, opsi C. Sel mengalami kesulitan dalam menyimpan kalsium. Jadi penyimpanan kalsium adalah fungsi penting lain dari RE halus. Berarti opsi C juga benar. Lanjut opsi D. Penurunan produksi ATP. Jadi produksi ATP atau energi adalah fungsi utama mitokondria, bukan retikulum endoplasma. Jadi opsi D salah. Lanjut yang terakhir, opsi E. Gangguan dalam pengangkutan protein dan sintesis lipid. Nah, ini adalah ringkasan yang tepat dari akibat kerusakan pada RE kasar atau pengangkutan protein dan RE halus atau sintesis lipid. Jadi opsi E benar. Oke, jadi nomor 2 ini secara berturut-turut opsi yang benar adalah A, B, C, dan E. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan materi sistem
imun. Oke, ini materi sistem imun. Berikut adalah grafik data banyaknya kasus penderita COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Mei 2025. Selama pandemi dilaksanakan, pemberian vaksin kepada masyarakat. Vaksin primer diberikan mulai tanggal 13 Januari 2021 dan vaksin booster 1 diberikan mulai Januari 2022. Terjadi tren penurunan kasus COVID-19 setelah dilaksanakannya vaksinasi. Data ini menunjukkan pentingnya vaksinasi dalam penurunan resiko terinfeksi virus corona. Oke, silakan dilihat dari tabelnya. Berdasarkan data dan pengetahuanmu tentang sistem imun, manakah pernyataan berikut yang logis dan didukung data tersebut? Pilih semua jawaban yang benar, jawabannya lebih dari satu. Oke, soal nomor 3 ini berarti juga termasuk soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi jawabannya lebih dari satu. Oke, pertanyaan ini meminta kita untuk menganalisis logis dari data grafik kasus COVID-19 yang dihubungkan dengan program vaksinasi. Sekarang kita coba evaluasi dan analisis setiap opsi jawaban. Yang A. Penurunan jumlah kasus setelah Januari 2022 menunjukkan bahwa booster memiliki dampak besar. Nah, ini jawabannya logis. Jadi meskipun ada puncak kasus gelombang Omikron tepat setelah Januari 2022, setelah puncak tersebut terlewati, jumlah kasus menjadi jauh lebih rendah dan stabil dibandingkan periode sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa booster bersama imunitas yang sudah ada efektif dalam mengendalikan penyebaran virus dalam jangka panjang. Maka opsi yang A benar atau logis. Lanjut opsi yang B. Jika vaksin booster tidak diberikan, kasus tetap menurun. Nah, ini tidak logis. Pernyataan ini bersifat spekulatif dan bertentangan dengan tujuan booster untuk melawan penurunan imunitas dan varian baru. Jadi opsi B salah. Lanjut opsi C. Vaksin primer dan booster bekerja sama membentuk kekebalan kolektif atau herd immunity. Nah, opsi ini logis. Ini adalah prinsip dasar dari program vaksinasi massal. Vaksinasi yang luas, yaitu primer dan booster, meningkatkan kekebalan populasi secara keseluruhan, sehingga menghambat penyebaran virus dan menurunkan jumlah kasus secara bertahap, seperti yang terlihat pada tren grafik. Oke, jadi ya opsi C juga benar. Lanjut opsi D. Penurunan terjadi alami karena vaksin membuat virus tidak ganas. Nah, ini tidak logis. Vaksin tidak mengubah virus, tetapi melatih sistem imun tubuh untuk melawannya secara lebih efektif, sehingga mengurangi keparahan penyakit. Di opsi D salah. Terakhir opsi E. Vaksin booster efektif, namun perlu booster lanjutan untuk imunitas jangka panjang. Nah, ini pernyataan yang logis. Data menunjukkan efektivitas booster dalam menekan kasus. Secara prinsip imunologi, kekebalan dari vaksin dapat menurun seiring waktu atau waning immunity. Sehingga gagasan tentang perlunya booster lanjutan untuk menjaga imunitas jangka panjang adalah kesimpulan yang logis. Meskipun tidak secara langsung dibuktikan oleh data yang ada. Oke, yang E juga benar. Berarti soal nomor 3 yang benar adalah A, C, dan E. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 termasuk soal dengan materi
Sistem reproduksi. Sistem reproduksi. Oke. Seorang perempuan mengalami gangguan kehamilan yang cukup serius. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa zigot tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rongga rahim. Kondisi ini dikenal dengan kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Dari kasus tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai penjelasan paling logis yang dapat mendukung diagnosis dokter terkait penyebab kehamilan ektopik tersebut. Oke, jadi soal ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks kategori. Karena kita diarahkan untuk menentukan mana pernyataan benar dan mana yang salah. Oke, jadi kasus ini adalah tentang kehamilan ektopik di mana zigot tidak tertanam di rahim. Jadi secara proses normal, fertilisasi atau pertemuan sperma dan sel telur terjadi di tuba fallopi atau oviduk. Setelah itu, zigot yang terbentuk akan bergerak menuju rahim selama beberapa hari untuk implantasi atau penanaman. Gerakan ini dibantu oleh sila, rambut getar pada dinding tuba fallopi. Kemudian penyebab kehamilan ektopik. Jadi gangguan pada proses transportasi ini dapat menyebabkan zigot tertanam di tempat yang salah. Paling sering di tuba fallopi itu sendiri. Kemudian sekarang kita evaluasi setiap pernyataan yang ada. Pernyataan 1. Pembuahan tetap terjadi di tuba fallopi, namun gangguan pada silia tuba menyebabkan zigot gagal mencapai rahim. Nah, ini benar ya. Pernyataan 1 benar. Ini adalah penjelasan mekanisme yang paling umum. Jadi fertilisasi terjadi dengan normal di tuba fallopi. Tetapi karena silia rusak atau tersumbat, zigot tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke rahim dan akhirnya tertanam di dalam fallopi. Jadi opsi atau pernyataan 1 ini benar. Lanjut ke pernyataan 2. Zigot yang tertanam di tuba fallopi menunjukkan adanya masalah pada mekanisme transportasi embrio menuju rahim. Nah, ini juga pernyataan benar. Fakta bahwa zigot tertanam di tuba fallopi adalah bukti langsung bahwa telah terjadi masalah pada mekanisme transportasinya menuju rahim. Jadi B atau opsi 2 juga benar. Oke, lanjut. Opsi 3. Sel telur dan sel sperma bertemu di vagina sehingga zigot tidak dapat menuju rahim dan berkembang di vagina. Nah, pernyataan 3 ini salah. Fertilisasi tidak terjadi di vagina. Lingkungan asam di vagina tidak mendukung kelangsungan hidup sperma dan sel telur untuk waktu yang lama. Fertilisasi terjadi di tuba fallopi. Jadi opsi C atau opsi ketiga ini salah. Oke. Lanjut ke soal terakhir nomor 5. Soal terakhir ini berkaitan dengan materi merencanakan dan melakukan penyelidikan. Merencanakan dan melakukan penyelidikan. Oke, seorang petani jagung membeli benih jagung sebanyak 1 kg di toko pertanian. Harga benih jagung tersebut ternyata beberapa kali lipat lebih mahal dari harga jagung di pasaran.
Karena alasan mahalnya benih jagung di toko pertanian, pada saat panen, petani tersebut memilih jagung yang kualitasnya bagus untuk dijadikan benih. Tetangganya yang sudah pernah menanam jagung dari benih hasil panen sendiri memberikan nasihat agar tidak melakukan hal itu karena hasil panennya tidak akan bagus. Penasaran dengan ucapan tetangganya, petani tersebut ingin membuktikan ucapan tetangganya. Tentukan kegiatan yang tepat dilakukan atau tidak tepat dilakukan oleh petani untuk membuktikan ucapan tetangganya. Oke, ini juga soal kategori, di mana kita harus menentukan tepat dilakukan dan tidak tepat dilakukan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi petani tersebut ini ingin melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan apakah benih hasil panen sendiri kualitasnya lebih buruk daripada benih toko. Untuk itu, dia harus menerapkan metode ilmiah yang benar. Jadi prinsip utama dalam eksperimen terkontrol adalah hanya boleh ada satu variabel bebas, sementara variabel lainnya harus dijaga tetap sama. Oke, jadi variabel bebasnya adalah jenis benih. Dari benih toko versus benih hasil panen. Kemudian variabel kontrolnya adalah lahan tanam, jenis dan jumlah pupuk, jumlah air, intensitas cahaya, dan lain-lain. Kemudian variabel terikatnya adalah hasil panen, termasuk kualitas dan kuantitas jagungnya. Oke, sekarang kita evaluasi setiap pernyataannya. Pernyataan 1. Menguji satu benih toko dan satu benih hasil panen di lahan yang sama, lalu membandingkan hasilnya. Nah, pernyataan 1 ini tidak tepat dilakukan. Jadi menggunakan hanya satu benih untuk setiap perlakuan memiliki ukuran sampel yang sangat kecil dan tidak dapat diandalkan. Hasilnya bisa sangat dipengaruhi oleh faktor kebetulan. Jadi pernyataan 1 ini tidak tepat dilakukan. Lanjut, opsi 2. Melakukan penanaman beberapa benih toko dan beberapa benih hasil panen di lahan yang sama, tetapi diberi pupuk yang berbeda, lalu membandingkan hasilnya. Nah, pernyataan 2 juga tidak dapat dilakukan. Karena memberikan pupuk yang berbeda berarti ada dua variabel bebas, yaitu jenis benih dan jenis pupuk. Petani tidak akan tahu apakah perbedaan hasil panen disebabkan oleh benihnya atau oleh pupuknya. Ini adalah desain eksperimen yang salah. Jadi pernyataan 2 juga tidak tepat dilakukan. Oke, sekarang pernyataan ketiga. Menanam beberapa benih toko dan beberapa benih hasil panen di lahan yang sama, diberi pupuk yang sama, kemudian membandingkan hasilnya. Oke, pernyataan yang ketiga ini tepat dilakukan. Jadi ini adalah desain eksperimen yang benar. Menggunakan beberapa benih, meningkatkan keandalan hasil panennya. Jadi menanam di lahan yang sama dan memberi pupuk yang sama memastikan bahwa semua variabel selain jenis benih terkontrol dengan baik. Jadi pernyataan ketiga ini tepat dilakukan. Oke. Jadi berturut-turut jawabannya adalah tidak tepat dilakukan, tidak tepat dilakukan, dan tepat dilakukan. Oke, selesai pembahasan kisi-kisi soal TKA mata uji pilihan biologi. Buat teman-teman yang mau mencoba di aplikasi kita bisa langsung mengunjungi website trisukses.edukati.com. Bisa juga teman-teman untuk mengulas pembahasannya di YouTube channel kita Trisukses ID dan juga dapatkan informasinya di sosial media kami
Instagram dan TikTok Trisukses ID. Oke, mungkin kita cukupkan perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.